Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita awali perayaan kita pada pagi hari ini dengan lagu pembuka Mada Bakti 168. Kami menghadap di altar-Mu, sujud berbakti padamu, Bapa pengasih di surga. Dengar doa umat-Mu, Tuhan yang sangat murah hati, ampuni dosa umat-Mu. Bapa, bersihkanlah kami, agar sucilah kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang kelima. Tidak bisa diingkari bahwa penderitaan melekat dalam hidup setiap orang. Tidak sedikit orang yang hidupnya sungguh dipenuhi dengan beban-beban penderitaan. Penderitaan karena bencana alam, seperti baru-baru ini terjadi bencana gempa bumi, banjir di mana-mana di negara kita ini. Kemiskinan, kelaparan, atau karena tak mempunyai kesempatan bekerja sehingga hidup dengan tidak layak. Pada masa kini, dengan semakin kuatnya budaya kekerasan dalam berbagai bentuk, penderitaan semakin banyak ditemukan di setiap aspek kehidupan. Lalu pertanyaan mendasar, di manakah kehadiran gereja? Di manakah peran kita sebagai umat? Mampukah gereja hadir sebagai teman dalam kegetiran bagi mereka yang sedang dalam penderitaan? Bisakah gereja menyalurkan berkat yang menguatkan mereka? Inilah kesempatan bagi gereja untuk mewartakan Injil, kabar sukacita, kabar keselamatan. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita mohon rahmat, belas kasihan, kemurahan Tuhan, agar kita layak dan pantas merayakan Ekaristi. Mari kita mohon pengampunan belas kasihannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyembuhkan orang-orang sakit dan menjadi harapan mereka yang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau sendiri telah mengalami penderitaan hebat untuk menyelamatkan semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memaklumkan kabar gembira tanpa mengenal lelah bahwa Bapa di surga selalu menantikan umat kesayangannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita berdiri, kita daraskan madah kemuliaan.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injilnya. Bapa di surga, kami juga mohon rahmat-Mu, belas kasihan-Mu bagi semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Erwin Rizal Tunardi, Bapak Franciscus Febrian Haryanto, Oma Cecilia Ngengu Paticini, Bapak Frans Nyongkong, dan semua umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saudara-saudari kami. Semoga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai-Mu, dan Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, belas kasihan-Mu kepada keluarga yang berduka. Dan terimalah saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, supaya mereka boleh menikmati ketenangan, ketentraman, dan juga kebahagiaan di surga. Dan semoga Engkau juga membimbing menyertai keluarga dalam hidup setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Ayub. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya dengan kata-kata berikut. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti seorang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh dengan kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah bila aku akan bangun, tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Sungguh bermasmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indahlah
menyembuhkan orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes
pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Maka mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Lalu pergilah Yesus ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, maka lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain di kota-kota sekitar ini, supaya di sana pula aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana pula aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dalam ungkapan bahasa Latin, kita mungkin pernah mendengarkan atau membaca kalimat ini. Ubi caritas, ibi Deus est. Di mana ada kasih, di situ ada atau di situ hadir Tuhan. Ungkapan ini bukan sekedar kalimat yang indah, tetapi menjadi nyata terlebih lagi ketika kita membaca dan mendengarkan Injil hari ini. Karena ternyata Tuhan dalam diri Yesus putranya datang ke tengah-tengah kita, ke tengah-tengah orang banyak, ternyata bukan hanya untuk mewartakan dengan kata-kata kabar keselamatan itu, tetapi Dia juga bertindak bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, yang dikuasai oleh berbagai macam roh-roh jahat atau dikuasai setan. Dalam bacaan Injil hari ini dikatakan, setelah mereka beribadah di Kapernaum, di rumah ibadat Kapernaum, Yesus segera ke rumah Simon dan Andreas, muridnya, bersama dengan murid yang lain, Yakobus dan Yohanes. Dan di rumah Simon ternyata ada mertua Simon yang sedang sakit demam keras. Lalu mereka memberitahukan keadaan mertua Simon ini kepada Yesus. Dan segera Yesus masuk ke dalam kamar dan memegang tangan wanita itu atau perempuan itu. Dan dikatakan Yesus menyembuhkan wanita itu. Dan masih banyak lagi orang yang disembuhkan pada waktu itu. Bahkan sesudah penyembuhan itu, banyak orang yang datang berduyun-duyun ke rumah Simon Petrus untuk minta disembuhkan baik penyakit-penyakit yang mereka alami maupun juga kuasa-kuasa roh jahat yang mengekang atau menguasai orang-orang sakit ini. Dan semuanya dipulihkan, disembuhkan. Nah, persis sama
hari ini atau masa sekarang ini kita mengalami banyak derita. Baik derita karena sakit, terlebih lagi virus corona ini, juga banyak penderitaan-penderitaan yang lain karena bencana alam. Bencana alam banjir bisa terjadi atau terjadi di mana-mana, di Kalimantan, juga di Sulawesi, di Jawa, juga gempa bumi yang baru lalu di Mamuju dan beberapa tempat. Ini memakan korban jiwa dan begitu banyak orang kehilangan tempat tinggal, rumah, bahkan mereka mengalami penderitaan sakit, banyak yang meninggal. Nah, tentu saja kita bisa berpikir, bagaimanakah Tuhan, hadirkah Tuhan pada saat itu dalam penderitaan, dalam bencana? Tuhan selalu hadir menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya melalui orang-orang yang tergerak hatinya, orang-orang yang mau membantu, dan gereja senantiasa hadir memberikan pertolongan, bantuan melalui banyak komunitas-komunitas yang turut terlibat ambil bagian dalam pelayanan mereka, khususnya melalui suatu organisasi yang kita sebut Caritas. Gereja hadir melayani, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, pertolongan, bantuan kepada mereka. Memang kita dipanggil bukan hanya untuk mewartakan kabar gembira melalui ucapan dan kata-kata, tetapi juga kita dipanggil untuk menolong sesama kita yang menderita. Itulah juga yang dikatakan dalam bacaan yang kedua hari ini. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus mengatakan, celakalah aku jikalau aku tidak mewartakan Injil, memberitakan Injil. Dan apa upahku? Upahku ialah bahwa aku tidak mendapatkan upah. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena Paulus sadar betul bahwa dia dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk memperoleh rahmat keselamatan, tetapi terlebih membagikan kabar sukacita kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius bab 20 ayat 28, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku bagi banyak orang, untuk keselamatan bagi banyak orang. Jadi kedatangan Yesus sungguh-sungguh untuk memberikan keselamatan lewat pewartaan, lewat kesaksian hidupnya. Dan untuk itulah kita para murid-murid Yesus dipanggil, bukan hanya untuk hadir sebagai umat Katolik di tengah-tengah masyarakat, tetapi terlebih untuk ambil bagian dalam pewartaan kabar keselamatan. Nah, sesudah dikatakan dalam bacaan ini, sesudah Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, dan dikatakan segera wanita itu atau perempuan itu bangkit lalu melayani Yesus dan para muridnya. Sikap mertua Simon Petrus ini menunjukkan sikap orang yang tahu bersyukur. Karena sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, belas kasihannya, ia mau mengungkapkan syukurnya, mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan kebahagiaannya dengan melayani, dengan segera mengambil bagian dalam pelayanan, memberikan makanan, memberikan pelayanan selama Yesus dan para murid ada di rumah Simon Petrus. Nah, untuk itulah kita juga dipanggil bahwa kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup ini harus juga kita ungkapkan lewat pelayanan-pelayanan kita setiap hari, bukan hanya dalam pelayanan ibadat, perayaan-perayaan Ekaristi di gereja, tetapi terlebih dalam masyarakat, di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan kita, bagaimana kita mengambil bagian untuk melayani saudara-saudara kita yang terpuruk, yang menderita, yang juga mengalami banyak kesusahan, lewat doa-doa kita, lewat bantuan-bantuan kita, supaya mereka juga mengalami yang namanya kasih atau kemurahan Tuhan. Itulah sebenarnya panggilan kita, berbagi kemurahan, berbagi kebaikan kepada sesama. Dan yang terakhir, poin yang terakhir bisa kita renungkan dalam bacaan Injil hari ini, bahwa ketika orang-orang banyak berduyun-duyun datang kepada Yesus, Yesus tidak lupa datang kepada Bapaknya, menyendiri berdoa di tempat yang sepi, dan kemudian menyerahkan semua pelayanannya kepada Bapaknya di surga. Ini mau mengatakan bahwa sesudah kita melayani, kita mesti bersyukur dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita melayani bukan untuk puji-pujian, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Dalam peristiwa ini dikatakan sebenarnya Yesus mempunyai kesempatan untuk memberikan lagi pelayanan yang lebih daripada itu,
supaya semakin banyak orang yang memuji-muji, memuliakan Dia. Tetapi Yesus sadar betul bahwa Dia datang untuk memuliakan nama Bapanya lewat pelayanannya, bukan untuk memuliakan dirinya. Maka kita pun juga sadar bahwa semua pekerjaan-pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan, sesudah kita bekerja, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda syukur bahwa untuk itulah kita datang memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Sehingga kita sadar betul bahwa kita dipanggil dalam pelayanan dengan sikap yang rendah hati dan tulus. Itulah sikap orang beriman. Semua kita semakin rela di dalam pelayanan, dalam pewartaan kabar sukacita kepada sesama, di tengah keluarga kita dan di tengah lingkungan di mana kita berada. Amin. Saudara-saudariku, kita berdiri. Kita mau meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita menyampaikan doa-doa kita dan kita menjawab setiap seruan dengan jawaban, dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi semua warga gereja, baik pimpinan maupun umat, ya Bapa, semoga kami semua dengan rela dan berani berusaha terus-menerus untuk bertobat dan memperbaharui hidup kami. Marilah berdoa, dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang tertimpa penyakit yang tak dapat sembuh, ya Bapa, semoga para penderita sakit yang tak tersembuhkan mempercayakan diri kepada Allah yang penuh kasih. Marilah berdoa, dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi mereka yang merawat orang sakit, ya Bapa, semoga para tenaga medis tak jemu-jemu memperlakukan para sakit dengan perhatian pribadi, dengan hormat yang tak terbatas, seolah-olah Tuhan sendirilah yang mereka rawat. Marilah berdoa, dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang diliputi penderitaan, ya Bapa, semoga para penderita tidak putus asa, semoga persembahatan kami bagi mereka merupakan secerca kasih Allah. Marilah berdoa, dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita separoki yang menderita karena merasa minder, karena kurang terdidik, atau kurang terampil, atau karena merasa ditolak, iya Bapa, semoga kami berusaha dengan sabar untuk mengentaskan saudara-saudara kami dari rasa kesepian dan frustasi, dan menyadari betapa mereka membutuhkan kasih dan pengertian. Marilah berdoa, dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Allah pencipta kehidupan, tolonglah kami untuk meneruskan karya Yesus, memberkati dan menyembuhkan, sehingga Injil menjadi kabar baik bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Langit nan merah kembara semadi di hadapan yang semayam
di alam sunyi hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Ditingkah segala bunyi suara alami yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan bagi banyak orang dan semua orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kami turut ambil bagian untuk senantiasa mewartakan kabar sukacita bagi banyak orang, bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan sertamu dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipakul pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Yesus menyadari bahwa ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus dengan para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, yang berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membagikan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudariku, lihat, lainlah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan Aku terpisah daripadamu. Mari kita sama-sama mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat,
para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Digna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk menyambut tubuh putramu. Semoga kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami, yakni ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatan di tengah masyarakat, sampai kami mengalaminya secara penuh di dalam surga. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup. Berakhirlah doa dan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu. Sampaikanlah terima kasihmu kepada Tuhan Allahmu. Bangunlah jiwa serta raga menurut sabda putranya. Lurkanlah Tuhan selamanya, hidup pantas sebagai putranya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.